Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura atau Lukman Sensei. Jadi saya di Indonesia ini sudah bekerja menjadi guru ya selama 1 tahun ini. Ulang tahun kemarin dan sampai 1 tahun ini saya sudah mengajar di LPK Jawa Timur ini. Baik minasang, bagi yang belajar bahasa Jepang, mari kita lanjutkan dari kemarin kita sudah belajar sampai bab 22. Nah, sekarang adalah membahas bab 23. Di bab 23 ini ada toki, ada partikel to ya. Jadi dua itu yang akan kita bahas. Bagi yang belum subscribe ataupun yang belum like, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Jadi nanti kalau misalkan sudah paham bisa menulis di kolom komentar juga ya. Silakan. Baik, kalau sudah let's go. Oke, baik minasang. Ya, mari kita lanjutkan belajarnya. Di sini kita akan belajar toki. Apa sih itu toki? Ya, yang pertama rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus ya. Kata kerja bentuk kamus ya yang bervokal U, misalkan kelompok 1 ya dirubah ke dalam bentuk kamus vokal U. Nah, kelompok kedua ya dirubah ke dalam bentuk ro. Baik, yang selanjutnya adalah kata kerja bentuk nai. Ya, kata kerja bentuk nai contohnya ya ikanai, tabenai, terus kakanai ya, kakimas menjadi kakanai. Itu kata sifat i ini dihilangkan desnya saja ya, jadi sesuai dengan kata aslinya. Misalkan samui, takai, sabisi, terus yasui gitu ya, dan yang lainnya. Kata sifat na di sini ada hansamu, contohnya nigiakana, terus gengkina, dan seterusnya. Ketiga kata benda di sini adalah ditambahkan dengan partikel no, ditambah toki di sini minasang. Oke. Nah, toki ini artinya adalah ketika ya, ketika titik-titik gitu, seperti itu ya. Mari kita belajar ya, melihat ke contohnya. Bagaimana lebih jelasnya adalah ke contoh. Baik, toki menunjukkan ketika kejadian terjadi minasang. Hai, rei ichibang ya, gohan o taberu toki, ini adalah bentuk kamus minasang. Tabemas karena kelompok kedua maka dirubah ditambah dengan ru saja, masnya dihilangkan ditambah dengan ru ya, bentuk kamus yang pertama. Gohan o taberu toki hanasanai de kudasai, hanasanai de kudasai, seperti itu ya. Hai, gohan o taberu toki ketika makan gitu ya, ketika makan, hanasanai de kudasai ya, jangan berbicara, seperti itu ya. Ketika makan nasi ya, tolong jangan berbicara. Oke, itu adalah contoh dari bentuk kamus. Contoh yang lain juga bisa ya. Misalkan apa? Mizu o nomu toki suwate kudasai, juga bisa. Ketika minum air, tolong duduk, seperti itu ya. Hai, ini bang. Nani mo wakaranai toki, ketika tidak mengerti apapun ya, sensei ni kiite kudasai, sensei ya, guru, ni yaitu kepada, kite itu bertanya, kudasai ya tolong, jadi tolong bertanya kepada guru. Ketika tidak mengerti apapun, silakan tanya kepada guru atau tolong tanya kepada guru. Ini ya bentuk nai, ini yang kedua nai ya kan. Yang ketiga ya, ketika panas ya, atsui toki ya, ketika dingin berarti samui toki. Nah, di sini contohnya adalah atsui toki. Sumetai nomimono o nomitai desu. Sumetai nomimono artinya adalah minuman yang dingin. Nomitai ingin minum. Seperti itu minasang ya. Jadi ketika panas ingin minum minuman yang dingin.
Hai. Nomor 4. Sekarang ke kata sifat na minasang. Di sini rumusnya ada kata sifat na ditambah toki ya. Misalkan himana toki doko kae ikitai desu. Hima senggang ya. Senggang apa minasang? Hima ya. Hai, hima. Ketika kata sifat na di sini nanya ikut minasang ya. Jadi ketika senggang doko ka sesuatu tempat ikitai desu ya, ingin pergi ke sesuatu tempat seperti itu. Minasang wa himana toki doko e ikitai desu ka? Ya, minasang kalau lagi senggang ingin pergi kemana? Ya, doko kai ikitai desu ne. Hai. Oke, minasang yang selanjutnya ya nomor 5. Kata benda ya, kata benda. Kata benda tadi rumusnya adalah ditambah no ya. Byoki no toki ketika sakit kusuri o nomanakereba narimasen. Kusuri artinya obat, nomanakereba narimasen harus minum. Jadi harus minum gitu ya, ketika sakit harus minum obat gitu. Oke. Wakarimashita ka? Nah, jadi kalimat tanyanya bagaimana ya contohnya ya. Byoki no toki nani o shimasu ka? Nani o shinakereba narimasen ka? Himana toki ya, nani o shimasu ka ketika senggang ngapain gitu ya, atau nani o shitai desu ka juga boleh, ingin ngapain seperti itu. Nah, kata sifat i misalkan ya, samui toki do shimasu ka ketika dingin ya, bagaimana gitu ya, atau pakai jaket ya, pakai selimut tidur gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Oh iya. Kata benda nai ya, kata kerja bentuk nai ditambah toki misalkan bagaimana, nani mo wakaranai toki do shimasu ka gitu ya. Oh iya. Terus doko mo ikanai toki ketika tidak pergi kemanapun, nani o shimasu ka ngapain juga bisa ya. Terus apalagi ya, misalkan ya, tegami o kaku toki ya, ketika menulis surat ya, kirenaji o kaite kudasai gitu ya, doshimasu ka atau bagaimana gitu ya, bagaimana gitu ya, juga bisa ya. Hai. Oke, kalimat tanyanya seperti itu minasang ya. Hai. Yang selanjutnya ya, kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk ta. Ini penyajian yang kedua minasang ya, ditambah toki. Nah, toki ini waktunya apa? Artinya adalah waktu ya, waktu. Misalkan bahasa Indonesia seperti ini, waktu akan makan ya, ada orang datang gitu ya. Terus apalagi, waktu mau minum, misalkan waktu mau minum, mencari gelas terlebih dahulu gitu ya, juga bisa ya. Terus kata kerja bentuk ta toki ya, waktu ya, waktu misalkan contohnya waktu pergi ke Jakarta ya, sudah lampau kan, sudah terjadi ya. Waktu pergi ke Jakarta membeli oleh-oleh ya. Waktu membeli oleh-oleh bertemu teman juga bisa. Jadi yang bentuk ta ini adalah kata kerja bentuk ta ya, bentuk lampau, dan kejadiannya ini sudah terjadi. Kalau ini ya belum ya, atau bisa diartikan akan, waktu akan gitu ya, waktu akan. Contohnya di sini ya, Nihon ga iku toki ya, waktu akan pergi ke Jepang, okane o karimasu ya, waktu akan pergi ke Jepang meminjam uang. Baik, yang kedua, Kyoto e ita toki, ini sudah terjadi waktu ya, telah pergi ke Kyoto, waktu ke Kyoto omiyage o kaimashita gitu ya.
telah membeli oleh-oleh. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya kalau yang ini adalah bentuk ta, yang pertama adalah bentuk kamus tadinya ya. Oke, jelas berbeda. Yang sering dipakai yang mana gitu ya. Ya dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Misalkan waktu mau makan gitu ya, waktu mau makan, misalkan lauknya nggak ada gitu ya, ketika akan makan gitu ya, bisa juga seperti itu, lauknya nggak ada atau nasinya habis, seperti itu. Oke, desne. Nomor 3, sangbang kata kerja bentuk to ya, ini artinya adalah kalau ya. Kalau ini adalah kalau pasti, misalkan ya, kalau misalkan ya dalam bahasa Indonesianya adalah seperti ini minasang. Kalau belok ke kanan ada bank, kalau lurus ada perempatan, kalau belok kiri ada pasar. Itu kan pasti, kalaunya pasti. Misalkan ada tip ya, ataupun mengeraskan volume, kalau diputar ke kanan pasti suaranya itu menjadi besar, seperti itu. Kalau diputar ke kiri pasti suaranya itu menjadi kecil, seperti itu. Kalau ditekan uangnya keluar ya, contohnya seperti itu. Jadi pasti gitu ya, kalaunya itu pasti, menyatakan kejadian secara pasti di sini. Oke desne, ichiban kono botang o osu to nomimono ga demasu ya. Kono botang artinya adalah tombol ini. Osu to kalau dipencet, kalau ditekan. Jadi kalau ditekan tombol ini, nomimono artinya minuman, ke demas jadi keluar minumannya. Seperti itu minasang. Kan pasti ya, bukan mengandai-andai. Oke, baik. Yang kedua, koreo mawasuto otoga okiku narimasu. Kalau ini diputar, Korea adalah ini, mawasuto ini kalau diputar gitu ya, atau kalau memutar. Oto itu artinya adalah suara, ga okiku narimasu menjadi besar. Jadi kalau ini diputar maka suaranya menjadi besar. Oke desne, sangbang desne. Nomor 3, migi e magaru to ya. Migi e magaru to ginko ga arimasu. Kalau belok ke kanan ya, migi adalah kanan, magaru to itu kalau belok. Ginko ga arimasu, ginko bank, arimasu itu ada, berarti ada bank, seperti itu. Oke desne, wakarimashita, kalimatannya bagaimana gitu ya. Ya bisa nih, contohnya nomor 1 adalah kono botang o osu to do desu ka gitu ya. Atau nani ga demasu ka, seperti itu juga bisa ya. Nomor 2, kore o mawasu to do narimasu ka gitu ya, menjadi gimana gitu kan. Oto ga okiku narimasu. Sangbang desne, migi e magaru to nani ga arimasu ka gitu ya. Kalau belok ke kanan ada apa? Ginko ga arimasu. Seperti itu minasang. Wakarimashita ka? Hai. Kalau belum paham silakan coret-coret di kolom komentar ya, boleh ya. Hai. Oke, kata benda ga, kata sifat gitu ya, menyatakan suatu kondisi atau keadaan. Oto ga chisai desu ya, suaranya kecil. Kau ga hiroi desu, mukanya lebar. Seperti itu. Ini sama seperti yang sudah kita pelajari, misalkan Indonesia negaranya besar, Indonesia negaranya luas. Ini sama ya. Oke, kata benda o, kata kerja yang menunjukkan gerakan berpindah. Ini minasang. Partikel o bisa digunakan kata kerja berpindah seperti samposimas, watarimas, dan arukimas ya. Samposimas, watarimas, arukimas. Samposimas jalan-jalan, watarimas menyeberang, arukimas itu berjalan gitu ya. Hai.
Ichiban koeng o sanposimasu. Jadi berjalan-jalan ya, jalan-jalan di koeng. Ya, di taman gitu ya. Nibang desu ne. Odang hodo. Odang hodo ga wakarimasu ka, minasan? Odang hodo wa ini artinya adalah zebra cross ya. Zebra cross itu. Watarimasu artinya menyeberang. Jadi menyeberang zebra cross. Hai. Sangbang desu ne. Michi o arukimasu ya. Jadi michi itu artinya jalan, arukimasu ya jalan. Iya benar. Michi itu jalan ya. Jalan raya boleh, jalan setapak boleh, intinya jalan. Harukimasu jalan kata kerjanya. Ya berjalan. Beda ya. Jadi berjalan di jalan gitu. Minasang. Oke desu ne. Hai. Ini rensu ya. Misalkan saya terangkan ya di sini. Ichiban kalau yang di bukunya Minasang itu adalah Michi o wataru toki, ketika ya menyeberang jalan, kuruma ni kyutsukemas ya, hati-hati ke mobil gitu ya. Hai. Terus singbung o yomu toki, ketika membaca koran, megane o kakemas. Jadi ketika kejadian itu terjadi, maka hal lain atau kegiatan yang lain juga dijalankan. Megane o kakemas, jadi memakai kacamata. Sukai kata ga wakaranai toki, ketika tidak mengerti cara pakainya, watashi ni kite kudasai. Ya, tolong bertanya kepada saya gitu ya. Oke, wakarimasu ka? Nibang desu ne, tadi ya yang sudah saya jelaskan. Uchi e kairu toki, ketika akan pulang ke rumah, keki o kaimasu gitu ya. Ini konteksnya seperti ini. Jadi misalkan Minasang itu pulang kerja ya. Nah, ketika akan pulang ya, pulang ke rumah, mampir ini di tengah-tengah ya, membeli kue keki o kaimasu, seperti itu Minasang. Uchi e kaeta toki ya, ketika sudah pulang ke rumah, tadaima to imas, mengucapkan tadaima gitu ya, saya pulang gitu. Hai, selanjutnya. Kaisa aikuru toki, ketika akan pergi ke perusahaan, ekide bucho ni aimashita gitu ya. Ekide itu di stasiun, bucho ni aimashita bertemu dengan kepala bagian ya, ketika akan gitu ya. Jadi belum belum nyampe perusahaan. Nah, yang sudah nyampe di perusahaan ini, kaisai kita toki, ketika sudah datang ke perusahaan, uketsuke de sacho ni aimashita ya. Jadi konteksnya beda dong ya. Konteksnya beda. Uketsuke de itu di resepsionis, sacho ni aimashita bertemu presiden direktur gitu ya. Beda ya, jelas berbeda. Kalau ini di tengah-tengah jalan gitu ya. Kalau ini yang kedua adalah sudah nyampe. Seperti itu. Oke desu ne. Sangbang ya. Nemui toki ini adalah kata sifat i. Ketika ngantuk, kohi o nomimasu, minum kopi. Di sini. Ya, ketika ngantuk minum kopi. Minasang wa nemui toki nani o shimasu ka? Doshimasu ka? Gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar juga boleh. Hai, di batin ya boleh. Hai. Oke desu ne. Himana toki ya, himana toki, ketika senggang, hong oyamimasu, membaca buku. Gemu oshimasu juga boleh ya, ngegame gitu ya. Terus nichiroku sai no toki, ketika 26 tahun, kekkon shimashita ya, kekkon shimashita berarti telah menikah gitu ya. Oke desu ne, saya bacakan nomor 4 di sini ya, yang partikel to. Kore o mawasu to oto ga ohiku narimasu, tadi sudah ya. Hai. Koko o osu to, kalau menekan di sini, oyu itu air panas, ke demas ya. Air panas atau hangat ya. Oyu ke demas, keluar air panasnya.
Miki magaru to yubingyo buka arimasu. Ini sama juga seperti tadi. Oke, minasan kokomade shitsumun ga arimasu ka? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ya di kolom komentar. Oke, baik sekian. Terima kasih. Atsukare sama deshita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.